Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang hari ini kita hidupi, memang ada tarik-menarik antara kehidupan yang benar atau kehidupan yang tidak benar. Seringkali ketika kita mau hidup dalam hidup yang benar, kesulitan akan kita hadapi. Namun kita bersyukur, kita percaya Tuhan, Dia akan membela dan menolong kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kehidupan kita tidak pernah luput daripada pengaruh-pengaruh eksternal dari kehidupan kita ini. Yang dimaksud dengan kehidupan eksternal kita itu adalah yaitu pengaruh dunia ini. Di antaranya adalah falsafah-falsafah hidup yang menjadi mayoritas di dunia ini. Misalnya saja falsafah yang sifatnya materialistik atau konsumerisme. Dan masih banyak lagi falsafah-falsafah lain, termasuk pragmatisme. Bukan itu saja. Pengaruh dunia ini termasuk juga gaya hidup. Kita semua ada di tengah-tengah zaman, dan setiap zaman itu ada gaya hidupnya. Jikalau kita tidak mengikuti gaya hidup seperti itu, kita sepertinya orang yang ketinggalan zaman. Dan pengaruh-pengaruh seperti ini bisa melunturkan kehidupan seorang Kristen, termasuk melunturkan falsafah Kristiani. Karena falsafah duniawi itu begitu kuat mempengaruhi kita karena tiap hari kita mengaksesnya. Bahkan gaya hidup dunia ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, itu pun akan menggerus kehidupan seorang Kristen. Saudara, sebagai orang Kristen yang ingin hidup dalam kebenaran, ada kalanya kita hidup dalam dunia ini seperti berjalan seorang diri, melawan arus yang begitu kuat di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata, di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu
supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita sadar bahwa untuk hidup seperti Nuh tidak mudah. Karena Alkitab mencatat bahwa adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara-saudara, masyarakat di mana Nuh hidup adalah masyarakat yang rusak, penuh dengan kekerasan, hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan dengan moralitas yang buruk. Dan itu Allah menilainya. Tetapi Nuh, di tengah-tengah zaman yang seperti itu, dia bisa hidup dengan benar dan tidak bercela. Dan kita tahu, saudara, di tengah masyarakat seperti itu, Nuh sepertinya berjalan sendiri di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mungkin itu juga pengalaman saudara dalam hidup saudara. Di tengah zaman yang bengkok seperti hari ini, saudara dan saya harus berjalan di dalam kebenaran. Dan kita ada kalanya merasa kita berjalan sendiri. Saudara, apakah yang dapat kita teladani dari Nuh, dari bacaan firman Tuhan hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, bergaul dengan Tuhan itu melindungi kita dari pengaruh buruk dunia ini. Ketika Alkitab berbicara tentang Nuh yang adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, Alkitab tidak berhenti di sana. Tetapi Alkitab mengatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kalimat terakhir ini adalah kuncinya. Bagaimana seorang Nuh di tengah masyarakat yang rusak, penuh kekerasan dengan moralitas yang buruk, namun dia bisa berjalan dengan benar. Dan Alkitab berkata, Nuh adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Saudara, bergaul dengan Tuhan yang dimaksudkan adalah Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya, Nuh menyadari hidupnya ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia mau dipengaruhi oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan dia mau dibimbing oleh Tuhan. Saudara, adalah sebuah kepastian bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Tetapi pertanyaannya, apakah saya bersama-sama dengan Tuhan? Tuhan memang menyertai kita. Tapi apakah saya mau ikut dengan dia? Saudara, firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi serupa dengan orang itu. Saudara, jikalau kita bergaul hanya dengan dunia ini, lalu begitu minim kita bergaul dengan Tuhan, menurut saudara, kita semakin hari semakin mirip siapa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hidup tidak di ruang hampa. Ada begitu banyak pengaruh tiap hari, baik kita lihat dengan mata kita, atau kita dengar dengan telinga kita, atau kita bergaul dengan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa tetap bertumbuh sebagai orang Kristen? Mari kita belajar dari Nuh. Hanya satu jalan ketika kita bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan artinya bukan seminggu sekali
apalagi sebulan sekali. Bergaul itu artinya setiap hari, setiap waktu kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Dia, semakin kita menyerupai akan sifat-sifat Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, pagari diri saudara dari pengaruh dunia yang akan merusak dengan cara bergaul dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, orang yang bergaul dengan Tuhan atau berjalan bersama Tuhan, nyata ketika dia mentaati Tuhan dengan sepenuhnya. Saudara, Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan kenyataannya adalah Nuh adalah seorang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera. Saudara-saudara, Tuhan memberikan desain bahtera yang sangat spesifik secara ukuran maupun desainnya. Dan Alkitab mencatat Nuh melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, bukankah tidak mudah kita melakukan sesuatu yang persis seperti apa yang didesain oleh Tuhan? Kita seringkali berpikir, kalau soal cara, itu urusan saya. Maka kita pikir, caranya cara saya. Tapi kalau Tuhan memberikan cara kepada kita seringkali meragukannya. Kita seringkali tidak mau memikirkannya, bahkan tidak melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan ada desain cara bagaimana kita hidup. Cara bagaimana menyelesaikan pergumulan hidup kita, yaitu caranya Tuhan. Demikian juga, saudara, bagaimana Tuhan mengampuni kita. Bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Yaitu ketika Tuhan memberikan Yesus Kristus mati menanggung dosa kita. Supaya kita yang berdosa ketika percaya kepadanya diampuni dosa kita. Dan Dia telah bangkit memberikan kita kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, kalau kita berbicara, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita taat sepenuhnya kepada cara yang Tuhan inginkan untuk kita jalankan. Bukan dengan cara-cara dunia ini atau cara kita sendiri. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mau menguatkan kita agar kita belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Dia mempedulikan kita. Saudara, Nuh dan keluarga, mereka seperti terisolasi di tengah kepungan masyarakat yang rusak pada zaman itu. Saya percaya Nuh menghadapi kesulitan di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Karena kemungkinan Nuh juga punya bisnis sendiri. Disitulah dengan kekuatan yang ada dia membangun bahtera itu. Namun menjalankan bisnis pada zaman itu di tengah-tengah masyarakat yang rusak, bagi seorang Nuh tidak mudah. Hidupnya penuh kesulitan, saya yakin. Bahkan mungkin hidupnya penuh ancaman. Mungkin juga Nuh bisa berseru, Tuhan, hidup saya penuh kesulitan seperti ini. Saudara, puji Tuhan. Kisah Nuh memberitahukan kepada kita bahwa Allah, Dia melihat apa yang terjadi di dunia ini. Upah daripada dosa adalah kebinasaan. Tetapi keselamatan, hidup berkelimpahan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, orang berbuat jahat seakan-akan dia bisa berkuasa di tengah dunia ini. Dan orang-orang yang benar, dia merasa ditinggalkan.
Namun firman Tuhan hari ini mau berkata, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang benar. Tuhan tidak meninggalkan orang yang percaya kepada Dia. Tuhan, Dia melihat, dan Dia akan bertindak, dan Dia akan menolong dan menyelamatkan orang yang benar itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari jangan ragu dalam ikut Tuhan Yesus. Mungkin yang kita hadapi begitu banyak kesulitan, tetapi Tuhan, Dia melihat, dan Dia segera akan turun tangan untuk menolong kita. Asal kita dengan sukacita mengasihi Tuhan dengan taat sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Kami harus belajar bergaul dengan Engkau. Jikalau tidak, kami akan hanyut di bawah arus dunia ini. Karena setiap hari, kami mau atau tidak mau, kami akan berinteraksi dengan lingkungan kami. Ya Tuhan, jikalau kami lebih banyak berinteraksi dengan dunia ini, tapi kami sangat minim bergaul dengan Tuhan, maka kami memiliki kemungkinan besar terbawa arus dunia ini. Ya Tuhan, dari Nuh kami diajarkan, supaya kami belajar bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami dikuatkan, dimampukan untuk hidup benar dan tidak bercela. Bahkan ketika kami berjalan sendiri, kami tahu kami sedang berjalan bersama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini kepada Tuhan. Biar tiap-tiap hari kami selalu bergaul dengan Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.